Teman-teman, ada dua tokoh yang mengemukakan tentang teori cara kerja enzim. Nah, penasaran siapa aja tokohnya, lalu bagaimana isi teorinya? Yuk kita bahas! Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Iis. Kali ini kita akan belajar tentang teori cara kerja dari enzim. Nah, ada dua teori yang mengemukakan tentang cara kerja dari suatu enzim. Yang pertama ada teori lock and key, dan yang kedua ada teori induced fit. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi teori lock and key. Lock and key. Nah, teori lock and key ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Emil Fischer. Siapa? Emil Fischer. Nah, itu tokohnya ya. Bagaimana sih Kak bunyi dari teori lock and key itu? Jadi, teori lock and key menerangkan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang spesifik dalam mengikat substrat. Nah, ulangi ya. Teori lock and key ini menerangkan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang spesifik dalam mengikat substrat tertentu. Nah, maksudnya tuh kayak gimana? Jadi coba teman-teman perhatikan di sini. Ada enzim. Dia punya sisi aktif. Perhatikan ya sisi aktifnya bentuknya kayak gimana. Lalu di sebelahnya ada substrat. Nah, kalian lihat kan sisi aktif itu memiliki bentuk yang sesuai dengan substratnya atau spesifik terhadap substratnya. Jadi, substratnya itu pun harus memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif enzim. Sehingga akan terbentuk yang namanya kompleks enzim substrat. Jadi si enzim itu dengan sisi aktif seperti itu akan mengikat substrat tersebut. Kalau misalkan substrat tersebut memiliki bentuk yang sama terhadap sisi aktif dari enzim. Jadi deh terbentuk kompleks enzim substrat. Itu maksud dari teori lock and key. Sekali lagi, enzim memiliki sisi aktif yang spesifik dalam mengikat substrat tertentu. Ya, paham ya? Kemudian teori yang kedua ada teori induced fit. Nah, teori induced fit ini dikemukakan oleh tokoh yang bernama Daniel Kashlan. Daniel Kashlan. Nah, ini teori induced fit. Jadi gimana Kak isi teorinya? Jadi isi teorinya ini, enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel dalam mengikat substrat. Jadi sekali lagi bahwa teori induced fit ini menerangkan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel dalam mengikat substrat. Maksudnya gimana? Coba perhatikan, di situ ada enzim memiliki sisi aktif seperti itu. Lalu ada substrat. Dia bentuknya ternyata berbeda dari sisi aktif enzim tersebut. Nah, tapi si enzim itu sisi aktifnya akan mengikuti bentuk dari substrat itu. Jadi bentuknya itu akan sedikit-sedikit berubah mengikuti bentuk substrat sehingga akan terbentuk yang namanya kompleks enzim substrat. Jadi sisi aktifnya itu fleksibel. Jadi mengikuti bentuk dari substrat. Kalau yang pertama sisi aktifnya itu dia spesifik, pokoknya kalau misalkan sisi aktifnya seperti itu, substratnya harus seperti itu. Tapi kalau yang kedua dia mah fleksibel aja. Ya, sisi aktifnya fleksibel aja dalam mengikat substrat tertentu. Nah, kalau yang pertama, yang namanya teori lock and key itu bagaikan gembok sama pasangan kuncinya. Jadi klik gitu.
Tapi kalau yang kedua itu enggak, karena dia tadi fleksibel ya. Jadi dia bisa mengikat substrat apapun ya, selama dia fleksibel. Nah, namanya juga teori ya. Ini kok kayak berkebalikan gini Kak? Iya jelas, namanya juga teori. Jadi kedua ahli ini memiliki pendapat masing-masing dalam mengemukakan cara kerja dari suatu enzim. Balik lagi ke video sebelumnya, mungkin kalian sudah belajar sifat. Kalau enzim itu memiliki bekerja secara spesifik. Berarti kalian tahu kan mana teori yang lebih dominan atau yang umum dipelajari. Nah, tapi tetap kalian harus ingat ada teori Lock and Key dan teori Ingest-Fitts. Oke, selamat belajar.